Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Cerita kali ini datang dari salah satu teman gua, namanya Imam. Jadi suatu hari, dia itu datang ke teman gue juga yang namanya Habib. Nah, Habib ini adalah orang yang sama yang pernah gue ceritain dalam cerita yang judulnya itu Wates. Nah, mereka berdua ini sama-sama teman lama gitu. Jadi suatu hari itu si Imam datang ke rumahnya Habib gitu ya. Dan dia itu cerita kalau salah satu sepupunya itu lagi ada masalah. Jadi dia itu kerja di daerah Bekasi. Dan beberapa hari yang lalu, 1 atau 2 hari ya, pokoknya kejadiannya tuh baru banget ya. Katanya sepupunya itu tiba-tiba pingsan di kosan. Nah, udah dilakuin kayak upaya medis kayak gitu. Tapi menurut dokter ya, katanya ya, ini gue nggak tahu juga sih detailnya seperti apa. Cuman katanya tuh dia mengalami koma gitu. Koma yang secara tiba-tiba tanpa sebab gitu ya. Makanya keluarga bingung kan. Dan waktu itu tuh keluarga Imam, keluarga sepupunya ya maksudnya, itu tuh kalau harus dirawat di rumah sakit itu ya mereka tuh nggak ada biaya gitu. Akhirnya mau nggak mau, karena kondisinya seperti itu, dibawa pulanglah sepupunya itu. Nah, sepupunya itu namanya Rina. Dibawa pulang, dicarilah pengobatan alternatif ya. Karena itu kejadiannya tiba-tiba banget. Takutnya ada apa-apa gitu menurut keluarganya tuh kayak gitu. Nah, sampailah ke telinga keluarga besar gitu, ke telinganya Imam juga. Dan Imam pun ya dia mengusahakan akhirnya ke rumahnya Habib itu. Dan sebenarnya Imam Habib itu juga kayak iseng juga sih. Karena setahu Imam ya, Habib nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu gitu, kayak ngobatin orang kayak gitu. Itu termasuk jarang banget ya. Apalagi kasus orang koma kayak gitu. Dan akhirnya tapi diceritain juga sama si Imam kondisi sepupunya kayak gitu. Dan Habib tuh gimana ya, boleh dibilang kayak tertarik gitu ya. Dia tuh penasaran gitu. Emang ya Habib mulai nanya-nanya gitu kan, kejadiannya tuh seperti apa man. Ya kata si Habib tuh, kata si Imam, kejadiannya tuh mendadak banget. Tiba-tiba katanya sih kata tetangga kosannya gitu ya, tiba-tiba dia pingsan, dia koma gitu, sampai sekarang tuh nggak bangun-bangun. Dan badannya tuh ya kayak badan orang tidur kayak gitu. Wah, Habib mikir sejenak gitu kan. Terus ya si Habib tuh bilang gitu, sebenarnya aneh tuh nggak pengen ikut campur banyak masalah kayak gini ya. Ya ada kemungkinan ada sesuatu yang terjadi gitu. Maksudnya yang di luar nalar gitu ya menurut Habib. Dan akhirnya malam itu, ya udah mam, aneh coba deh tengok deh gitu ya, antar yuk ke sana gitu. Akhirnya diantarlah si Habib ke rumahnya sepupunya itu si Rina. Sampai di sana, sampai di rumahnya Rina itu, ya disambut sama orang tuanya gitu ya. Dan di situ lumayan ramai karena saudara-saudara tuh pasti pada ngumpul kayak gitu. Akhirnya disambut di situ, Habib masuk dan dia ngelihat ya kondisi Rina yang seperti itu, yang cuman kayak terbujur takut gitu ya. Dan apa ya, kayak ya orang hidup enggak, mati pun enggak gitu. Itu kasihan banget. Dan Habib pun akhirnya coba ya, dia tuh kayak sebentar sorry.
kayak melakukan ya kayak di Terawang kayak itulah, kayak umumnya orang-orang ngobatin orang sakit ya, pengobatan alternatif kayak gitu. Coba di Terawang sama Habib, dan bener aja, tapi dia nggak bilang ke keluarganya ya. Ke keluarganya Sherina itu nggak dibilangin. Si Habib tuh cuman narik si Imam, diajak minggir gitu ya, diajak ngobrol gitu. Katanya, Mam, ini memang ada sesuatu yang terjadi nih, Mam, ini ada yang nggak bener gitu katanya. Tapi untuk detailnya si Habib tuh belum tahu, cuman dia udah kayak ngerasain gitu ya. Sherina itu lagi nggak di situ gitu katanya. Sherina itu lagi dibawa ke suatu tempat, dan waktu itu Habib tuh nanyain, Mam, aneh tuh pengen tahu gitu ya, ini kejadian tepatnya itu kapan gitu. Akhirnya si Imam nanya keluarganya gitu ya, kejadiannya itu kapan persisnya, dan waktu itu kurang lebih sekitar 4 hari yang lalu, sebelum dia dibawa pulang ke kampung ya. Itu sekitar 4 hari yang lalu lah, pokoknya mulai si Rinanya koma. Nah, Habib diem lagi di situ gitu. Dia mikir lagi gitu kan. Nggak tahu mikir, nggak tahu melakukan apa gitu ya. Langsung bilang si Imam gitu ya, Mam, kayaknya malam ini kita harus berangkat deh. Berangkat kemana, Bib, katanya. Ini urusan si Rina ini. Iya, urusan si Rina katanya. Malam ini kita harus berangkat. Waktu itu tuh masih sore ya. Baru sekitar ya jam berapa ya, sekitar jam 8-an, waktu itu masih sore. Nah, malam itu harus berangkat juga kata si Habib. Nanti coba ente bilang ke si Pak ini gitu buat nyopirin, sama nanti aneh minta si bapak ini sama bapak ini, ada 2 orang lagi yang bakalan ikut gitu. Ya udah, akhirnya malam itu pun mereka siap-siap berangkat gitu ya. Tapi waktu mereka berangkat, si Habib tuh nggak bilang apa-apa. Dia tuh nggak nyeritain ke keluarganya si Rina itu. Jadi bener-bener setelah dia ngelihat gitu ya, si Habib tuh cuman kayak minta permisi ya, intinya nanti coba aneh usahain kayak gitu. Intinya cuman kayak gitu doang, tapi nggak cerita apa-apa gitu tentang apa yang dia rasain, apa yang ada di bayangan dia gitu. Nah, udah sekitar jam 9-an mereka tuh udah siap gitu ya. Siap-siap mereka mau pergi, dan di situ tuh berapa orang ya? Berarti ada sopir, ada Habib, ada Imam, sama ada 2 orang lagi. Berarti 5 orang. 5 orang itu malam itu berangkat ke salah satu daerah. Kalau kawan-kawan tahu, mungkin gue tepatnya juga nggak tahu ya, karena gue cuma diceritain doang. Jadi itu daerah jalur selatan di Jawa Tengah yang lewat ya daerah daerah Purwokerto, terus nanti ke timur lagi ke Kebumen, daerah situlah jalanan situ. Nah, mereka tuh pergi ke sana malam itu juga. Perjalanan itu ditempuh kurang lebih sekitar 3 atau 4 jam gitu ya. Dan di dalam perjalanan gitu ya, si Habib itu pernah nyebut gitu ya. Si Imam nanya gitu ya, Bib, emang kita itu mau kemana gitu? Kita mau jalan kemana sih gitu? Ya, kita akan ke suatu tempat yang namanya apa ya? Ntar gue udah lupa namanya, agak susah. Namanya tuh Gondowalu namanya. Kita akan pergi ke suatu tempat yang ya namanya itu tadi Gondowalu, tapi ini tempat, maksudnya bukan tempat umum ya, bukan tempat nama desa, bukan tempat apa. Ini adalah tempat yang biasa bangsa halus itu sebut gitu katanya. Ya, si Imam karena nggak terlalu ngerti gitu ya. Dia itu Imam tuh jadi gini. Imam tuh memang muridnya Habib ya. Muridnya juga gitu ya. Sama 2 orang itu, 3 orang sama sopirnya juga sama-sama gitu ya. Mereka itu satu lingkaran gitu.
udah akhirnya nurut aja ke sana. Dan kurang lebih sekitar jam 12, jam 1-an gitu ya. Mereka itu tiba di kayak ngelewatin kayak daerah yang sepi banget gitu ya. Itu daerah kayak daerah hutan. Bentar bro. Sorry gue nyambung lagi nih, biasanya gue buat ngukur durasi. Nah mereka tuh lewat kayak sebuah hutan apa gue kurang tahu. Mereka cuma nyebutnya hutan doang ya. Nah di hutan itu tuh sepi banget katanya ya, namanya juga malam, tengah malam gitu kan. Jalanan sana juga nggak terlalu lebar gitu kan. Nah ada mereka ketemu satu titik pertigaan gitu ya. Pertigaan kecil sih sebenarnya, jalan itu tuh jalan raya gitu ya. Tapi ada pertigaan ke kiri, itu jalanannya lebih kecil. Nah mereka tuh masuk ke sana. Pas mereka masuk ke sana, itu ada beberapa keanehan-keanehan yang mulai dilihat gitu. Si imam juga ngeliat. Ini yang versinya imam ya. Mungkin apa yang Habib lihat itu bisa lebih banyak gitu. Cuman yang apa yang imam lihat itu pertama di satu titik, beberapa meter setelah pertigaan, itu imam tuh ngelihat ada anak kecil. Malam-malam, anak kecil perempuan, dia tuh berdiri di pinggir jalan sambil bawa bungkusan gitu ya. Bungkusan apa nggak tahu gitu. Ada anak kecil kayak gitu di pinggir jalan. Mereka pun berhenti. Semuanya ngelihat gitu ya. Habib turun, Habib duduk di depan, sampingnya sopir. Habib situ duduknya di situ. Habib turun dan dia nanyain gitu ke si anak kecil itu. Nanyain apa? Bahasa tepatnya nggak tahu ya, karena si imam juga nggak dengar gitu ya. Intinya kayak dia tuh nanyain jalan ke Gondowalo itu kemana ya. Intinya kayak gitu ya. Nah si anak kecil tuh kelihatan dari dalam itu tuh dia nggak ngomong apa-apa. Jadi si anak kecil tuh kayak cuma nunjuk itu doang ya. Cuma nunjuk gitu. Udah. Habib pun balik lagi naik mobil. Lanjut perjalanan lagi. Ke depan baru beberapa puluh meter. Itu ketemu ada ibu-ibu berdua. Ibu-ibu pakai kebaya gitu ya. Kebaya cukup rapi katanya. Malam-malam, tengah malam dia pakai kebayanya cukup rapi. Ada yang bawa bakul, sama ada yang ditaruh di atas kepala ya. Kayak gitu isinya apa gue juga nggak tahu. Nah sama Habib pun turun, berhenti lagi. Dia turun sendirian gitu ya. Katanya yang lain kalian tunggu di sini biar saya yang turun. Biar aneh yang turun. Nah pas turun dia nanya ke situ lagi. Sama dua perempuan itu pun hanya nunjuk ke depan. Sama-sama nunjuk ke depan. Kalau apa yang imam lihat itu dua sosok itu tuh nggak ngomong apa-apa ya. Jadi Habib pun datang ke situ, cuman kan nggak kelihatan Habib karena ngebelakangi ya. Jadi nggak ngelihat si Habib ngomong atau enggak. Tapi dia kayak gitu, si sosok itu cuma diem doang dan cuma nunjuk gitu. Oh berarti kita arahnya benar. Intinya yang imam tangguh tuh kayak gitu. Udah Habib balik lagi ke mobil. Jalan lagi saya. Beberapa puluh meter ke depan. Itu ternyata makin banyak sosok yang dilihat ya. Makin banyak kayak rombongan, kayak orang-orang mau datang ke sebuah pesta gitu. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, semuanya tuh pakai baju tradisional Jawa. Mereka tuh kayak pada bawa sesuatu gitu ya. Ada yang katanya bawa buah-buahan kayak gitu. Kayak bener-bener orang yang mau datang ke pesta lah kayak gitu. Kayak orang mau nyumbang kayak gitu. Nah, ngelihat pemandangan kayak gitu ya imam mikir, Bib ini tuh mau ada acara apa yang kayak gitu. Kok malam-malam kayak gini kok rame gitu.
kita tuh memang sebenarnya mau ke daerah mana sih? Habib tuh cuma jawab gitu doang. Ya, kita akan ke Gondowalu gitu ya. Sorry gue agak susah nyebut Gondowalu. Takutnya ini nama ini gue inget-inget banget ya. Takutnya lupa gitu. Takutnya salah sebut juga gitu. Itu namanya kita akan pergi ke Gondowalu gitu. Nah, di sana akan ada pesta katanya. Kata si Habib itu. Akan ada acara pengantenan di sana. Dan si Habib itu nanya ke si imam sama orang-orang di situ. Ini dari apa yang kalian lihat itu ya. Dari yang pertama anak kecil sampai yang tadi kedua ibu-ibu itu. Terus ini nih yang kita lihat nih ke depan itu bakalan lebih ramai lagi kata Habib gitu kan. Apa sih yang kalian lihat? Ada yang aneh nggak dari mereka gitu? Nah, ditanya kayak gitu semuanya tuh bingung gitu ya. Sambil mobil tuh jalan pelan sama si Habib itu disuruh Pak jalannya kita pelan-pelan aja gitu. Nah sambil kayak gitu ditanya kayak gitu akhirnya si imam dan kawan-kawan tuh pada ngeliatin semua gitu kan sosok yang mereka yang lagi pada jalan gitu beriringan gitu. Rata-rata tuh di kanan jalan ya, mereka tuh di sebelah kiri. Di sebelah kiri tuh kosong, jadi mereka tuh jalannya sebelah kanan semua. Diperhatiin gitu, tapi mereka nggak nemuin hal yang aneh gitu ya. Mereka tuh cuman melihat ya itu tuh kayak orang-orang mau datang ke pesta doang gitu. Mereka tuh jalan berurutan gitu ya, bukan berjejer tapi begini. Kayak jalannya bebek berbaris gitu ya. Tapi kalau nggak panjang banget enggak, jadi cuman ya satu blok gitu. Mereka perhatiin gitu ya, nggak ada yang aneh gitu. Nah terus ya Bib, nggak ada Bib gitu, nggak ada yang aneh Bib, itu kayak orang biasa kata Bib. Coba kalian perhatiin kakinya. Nah pas di situ baru mereka tuh sadar gitu. Astagfirullahaladzim, iya Bib, dari semua yang kita lihat orang jalan itu jalannya jinjit semua katanya. Nggak ada yang pakai alas kaki, tapi kakinya kelihatan ya. Cuman cara jalan mereka itu jinjit. Ya dari situ, nah kalian ngerti kan siapa mereka gitu? Iya, kami tahu Bib, ya mereka bukan dari bangsa kita gitu. Mereka itu udah dari bangsa lain katanya. Ya udah, kita ikutin aja mereka. Ini nanti ujungnya itu akan ke sebuah tempat yang jelas di situ tuh kemungkinan nggak akan ada orang lagi ya. Walaupun kita lihat ramai, tapi itu semuanya bukan orang, kata si Abik. Ya udah, akhirnya mereka pun jalan pelan ngikutin rombongan itu sampai akhirnya mereka itu berhenti di satu titik di mana di situ tuh ada belokan kecil ke kanan masuk ke dalam hutan gitu ya. Nah si Habib pun nyuruh si sopirnya itu suruh berhenti, Pak kita berhenti di sini. Jadi agak ngelewatin jalanan itu ya yang mereka mau masuk. Mereka ngelewatin beberapa meter gitu, sekitar 5 meter ke depan, berhentilah si mobil itu di situ, parkir di situ. Akhirnya setelah berhenti, Habib pun pesan ke sopirnya ya, Bapak tunggu di sini aja ya, berani nggak sendirian gitu? Ya, insya Allah berani Bib katanya. Ya udah, kalau nggak berani nanti biar imam yang temenin gitu. Nanti biar si Pak ini sama Pak ini itu ikut saya, ikut aneh ya. Ya udah, akhirnya si bapak sopirnya itu ditinggal di situ. Sementara imam dan 2 orang lain yang ikut dalam rombongan itu diajak ikut Habib masuk ke jalanan itu ya. Jalanannya itu terang katanya, tapi bukan terang pakai lampu neon kayak gitu, bukan ya. Terangnya tuh terang kayak terangnya zaman dulu gitu. Lampunya juga imam nggak cerita sih, dia cuma bilangnya kayak gitu, di situ terang tapi bukan terangnya lampu katanya. Ya gue juga kurang tahu juga. Nah udah, akhirnya mereka masuk berempat gitu kan, sama si imam juga. Habib tuh sengaja katanya ngajak si imam tuh biar si imam tuh ngelihat juga gitu. Karena imam tuh kerabatnya, biar nanti dia yang ngejelasin ke keluarganya si Rina. Nah diajaklah masuk ke sana semua. Mereka bergabung dengan rombongan itu ya. Nggak sebelum ke sana tuh katanya Habib sempat berhenti dulu, dia kayak semacam
berdoa dulu kayak gitulah. Berdoa dulu, doain semuanya gitu ya, si imam sama dua orang itu. Akhirnya bismillah mereka pun masuk ke sana. Dan di situ tuh rame itu, rombongan orang yang jalannya jinjit semua gitu ya. Itu tuh pada masuk membaur di situ. Dan masuk ke dalam sekitar 30-40 meter dari lokasi pertigaan itu. Itu disambut kayak ada gerbang. Ada gerbang kecil itu kayak sama kayak orang lagi pengantenan gitu ya. Itu tuh kayak ada janur kayak gitu. Nah, mereka pun masuk ke sana. Dan di dalam ruangan itu kayak ada dataran yang cukup luas ya. Itu tuh hutan, di tengah hutan. Pestanya benar-benar di tengah hutan. Tapi itu banyak banget. Ya kalau itu manusia itu banyak banget gitu. Itu benar-benar kayak pesta. Kayak pestanya orang kampung, pestanya orang desa gitulah. Itu benar-benar ramai banget. Masuk ke dalam area janur itu, di dalam gerbang gitu. Nah disitulah pestanya gitu. Semua kanan kiri itu semuanya kayak makanan semua. Masuk lagi mereka ke dalam. Nah di sana itu ada beberapa apa ya, kayak dibilang calon pengantin gitu ya. Jadi calon pengantin perempuannya tuh banyak. Sementara pengantin laki-lakinya tuh belum ada waktu itu. Jadi di depan itu kayak ada 2 kursi besar ya, kayak kursi pengantin, tapi katanya bagus banget. Nah di situ sebelah kiri itu tuh kayak pengantin perempuannya cantik-cantik semuanya, sama sebelah kanannya pun ada juga gitu. Jadi kurang lebih kalau kata si imam sih di situ ada sekitar 40 wanita, ada 40 calon pengantin. Ya, yang siap dinikahkan dikawinkan malam itu gitu. Nah, si Habib pun berhenti di situ ya. Habib tuh dari tadi cuman diem aja. Dia tuh kayak cuman ngeliatin, ngamatin gitu ya, bener-bener waspada kalau boleh dibilang ya. Kalau dilihat dari mukanya tuh waspada, sementara ya orang-orang yang lain, 2 temennya Habib itu katanya sih muridnya ya, murid-murid terbaiknya gitu. Umur mereka tuh lebih tua, yang 2 orang itu umurnya lebih tua. Waktu itu tuh udah 40 tahun ke atas gitu. Nah, mereka pun sama-sama mengamati apa yang terjadi di depan mereka gitu ya, di pesta itu. Nggak lama setelah itu, ada seorang perempuan itu dengan hiasan yang cukup mencolok ya. Itu kayak hiasannya itu kayak semacam ratu, tapi ya gue nggak akan mengasumsikan dia itu siapa gitu ya. Anggap aja kayak ratu lah kayak gitu. Itu datang dari belakang tempat pengantin itu datang, dan itu ngambilin si Habib gitu ya. Habib pun datang gitu. Sebenarnya nggak ngambilin sih, dia cuma berdiri di tengah, dan si Habib itu ngedatengin dia. Mereka itu terlihat kayak lagi ngobrol, tapi ngobrolin apa juga nggak tahu, karena posisi Habib tuh ngadepnya ke sana gitu, ngebelakangin si imam. Mereka ngobrol cukup lama gitu ya, sementara si imam dan yang lain-lain itu tuh merhatiin lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan sama Habib ya. Sebelum mereka memasuki ke situ, masuk di area itu. Jadi kalau kata si Habib, perhatiin semua yang ada di situ. Kalau ada sosok yang jalan yang gak jinjit, itu adalah bangsa kita katanya. Semuanya yang dari bangsa mereka itu jalannya jinjit, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menerima apapun. Jangan pernah jangan pernah makan apapun. Kalau ditawarin sesuatu, ambil. Tapi jangan pernah dimakan.
Nah bener aja waktu sampai ke sana, itu tuh langsung pada nyuguhin kayak makanan kayak gitu. Silakan, silakan, silakan. Monggo, monggo, monggo kayak gitu. Mereka tuh pakai bahasa Jawa katanya. Nah monggo, monggo, monggo mas kayak gitu ke si imam dan yang lain-lain. Ya mereka dengan sopan, mereka pun menolak ya. Sampai akhirnya ada beberapa yang karena agak memaksa, itu diambil sama imam. Itu tapi sesuai dengan permintaan Habib itu jangan pernah memakan apapun yang dikasih sama mereka. Akhirnya itu cuma diterima doang, dikumpulin kayak gitu ya. Dan si imam itu nggak pernah makan apapun. Udah kan, tadi kan si Habib tuh lagi ngobrol sama sosok itu. Nggak lama setelah itu, si imam tuh kayak melihat. Habib tuh nunjuk. Sorry. Habib tuh nunjuk kayak ke sebelah kanan di satu rombongan itu. Dan imam tuh kaget banget gitu. Ternyata salah satu dari orang-orang yang udah dihias kayak pengantin itu, kayak pengantin Jawa ya. Pengantin Jawa itu adalah si Rina sepupunya. Dia pas ngeliat si imam, astagfirullahaladzim. Nah di situ si imam itu baru ngeh gitu ya, baru nyadar gitu. Ternyata apa yang terjadi sama Rina itu tuh nggak bener ya. Jadi kayak boleh dibilang apa ya, jiwanya si Rina tuh kayak lagi disandera gitu. Tapi belum tahu apa yang terjadi di balik itu ya. Jadi itu cuma kesimpulan sementara si imam doang. Jiwanya tuh kayak lagi disandera di situ, mau dijadiin pengantin gitu. Nggak lama setelah Habib ngobrol, Habib pun jalan, tapi jalannya itu mundur. Nggak ngebalik badan gini nggak, tapi Habib pun jalannya mundur. Sampai udah deket sama imam, Habib tuh agak miring gini, jadi nggak berani membelakangi ya intinya. Dia cuma miring begini dan ngobrol sama mereka ya, sama imam kayak gitu. Jadi ya seperti apa yang kalian lihat gitu ya. Aneh tadi udah ngobrol sama yang punya tempat ini katanya. Namanya Ratu ini, tapi ya gue gak perlu nyebutin karena kata imam gak usah disebutin lah nama itu. Ini tuh kayak semacam apa ya kata Habib gitu. Habib tuh mau cerita tapi nanti deh, jangan di sini deh. Mending gini, sebaiknya kita keluar dari sini karena sebentar lagi pestanya akan dimulai, pesta pernikahannya. Tapi aneh tadi udah ngobrol, udah meminta gitu ya, meminta dan memaksa untuk mengambil salah satu yang ada di situ pengantinnya gitu. Dan dengan apapun, dengan cara apapun katanya harus bisa diambil katanya. Dan si Ratu dia menyetujuinya. Akhirnya Habib pun pulang balik. Mereka pun keluar dari lokasi itu, tapi cara keluarnya itu dengan cara jalan mundur. Jangan pernah membelakangi sosok yang dianggap Ratu itu. Mereka semuanya jalannya mundur gitu ya, keluar gerbang. Dan setelah mereka mundur gitu ya, itu semua sosok yang ada di situ itu tuh yang tadinya mereka ngobrol sendiri-sendiri, mereka tuh jadi ngeliatin semuanya gitu. Kompak mereka itu ngeliatin rombongannya si Habib sama Iman. Jalan mundur terus gitu ya, mundur terus. Dan anehnya itu apa yang tadinya dilihat terang banget ya, itu tuh kayak pelan-pelan itu pada gelap semua, gelap. Jadi yang terang tuh cuma beberapa meter di depan mereka gitu. Sampai akhirnya mereka pun keluar dari pertigaan ya, dari pertigaan yang udah deket ke mobil nih. Mereka keluar dan di situ tuh pas begitu mereka keluar dari pertigaan itu semua jadi gelap. Bener-bener gelap kayak di hutan kayak gitu. Dan akhirnya mereka pun kembali ke mobil. Mereka minta, si Habib minta ke sopirnya, Pak nanti kita jalan lurus dulu ke depan, kita putar baliknya di depan. Nah, si bapaknya nurut. Jalan berapa meter, berapa puluh meter gitu ya, lumayan jauh, dan baru putar balik di depan. Nah, pas balik lagi, si Habib tuh belum ngomong apa-apa gitu. Aneh gak mau cerita di sini gitu. Nanti di perjalanan kita pulang.
pas mereka melewatin pertigaan yang tadi, di situ tuh benar-benar gelap ya. Itu tuh, ya itu hutan gitu. Beda banget dengan apa yang tadi yang sebelumnya mereka lihat, yang terang benderang deh ada pesta gitu. Tapi giliran mereka pulang di situ tuh gelap banget dan mereka tuh udah nggak melihat ada sosok-sosok yang lagi jalan kayak gitu tuh udah hilang semuanya. Akhirnya mereka pun pulang sampai mereka tuh ngelewatin pertigaan yang pertama ya, yang menuju jalan raya. Nah, mereka pun keluar jalan raya situ. Di situ baru Habib cerita. Intinya Habib tuh berhasil meminta salah satu calon pengantin yang ada di sana yang namanya Rina itu dibawa pulang. Itu diperbolehkan gitu ya. Dan tanpa syarat katanya. Wah, alhamdulillah kata Habib tuh. Alhamdulillah tanpa syarat katanya. Anda berhasil meminta salah satu calon pengantinnya itu untuk dibawa pulang gitu. Jadi gini, ini tuh tadi tuh tempat pesugihan katanya. Ini bosnya si Rina ini yang nggak benar katanya. Dia tuh ngorbanin anak buahnya, karyawannya itu buat kepentingan dia gitu, buat pesugihan dia itu. Katanya kayak gitu. Nah ini nggak tahu nih nanti kalau misalnya Rina udah pulang, berarti kan si bosnya itu harus ngegantiin tumbalnya dengan siapa gitu. Itu udahlah, aneh nggak mau urusan lagi kalau untuk masalah itu. Semoga dia sendiri yang nanti dicabut katanya. Nah, jadi ya, intinya tuh seperti itu. Malam itu juga ya, untungnya si Habib bilang gitu ya, Bang, untung ente tuh bilangnya itu cepet gitu ya. Kalau sudah dijadikan pengantin dan kemungkinan pengantinnya itu besok gitu ya, nggak hari ini tapi besok baru diadain pengantin. Kalau seandainya kita telat, ya udah si Rina itu udah hilang. Kalaupun si Rina nanti sadar bangun, dia akan jadi orang gila. Kalau nggak gila, si Rina akan mati katanya. Alhamdulillahnya gitu ya, ente datang ke kita itu ya, itu tepat waktu. Alhamdulillahnya nanti kita lihat di rumah ya. Mereka pun pulang gitu ya. Malam itu juga dan subuh itu baru sampai lagi di rumahnya si Rina. Dan pas Habib datang, rombongan mereka tuh sampai di situ. Alhamdulillahnya gitu ya, di situ masih ramai, keluarganya tuh masih pada ngumpul di situ. Pas mereka datang itu udah subuh ya. Wah, ramai ternyata di dalam gitu. Alhamdulillah si Rina itu udah balik gitu. Dan begitu Rina balik, ngelihat si Habib, si Rina tuh langsung kenal gitu. Si Rina langsung berterima kasih gitu ya. Ya katanya Habib ini kan gitu. Iya betul gitu. Ya terima kasih ya Habib ya, udah ditolongin gitu. Wah, si saudaranya kan pada bingung kan, lah kenal dari mana gitu kan. Mam, si Rina kenal sama Habib di mana kenalnya gitu. Akhirnya di situ pun enggak sih, pas itu nggak diceritain ya, ceritanya udah nanti ceritanya tuh panjang gitu. Intinya Rina udah pulang dan Habib tuh permisi buat balik ya ke rumahnya buat sholat lah. Akhirnya si Habib pulang semuanya, imam pun ya pulang, terima kasih segala macam. Rencananya sih keluarganya si Rina itu mau ngasih sesuatu gitu ya. Ya yang seadanya nggak besar ya, tapi sama si Habib tuh ditolak. Enggak, Anda itu nolong bukan karena ini gitu ya. Anda nolong karena saudara aja gitu. Katanya kayak gitu. Nah baru entah siangnya entah sorenya gitu ya, si imam tuh si saudaranya itu tuh pada kepo gitu ya, karena si Rina juga bingung gitu kenapa bisa kenal Habib gitu. Katanya sih pernah ketemu gitu kata si Rina. Nah akhirnya diceritain sama si imam kemarin, ya diceritain perjalanan itu ya. Kemarin tuh kita pergi ke suatu tempat yang namanya Gondowaluh gitu ya, itu tempat gaib sebenarnya. Dan ya tempat itu lumayan cukup tertutup juga ya, nggak terlalu banyak orang yang tahu. Nah diceritain seperti itu. Di sana tuh kita ngeliat Rina-nya udah jadian pengantin dan Rina pun mengiyakan gitu kalau dia itu sempat hidup di dunia yang dia nggak kenal dan dia nggak bisa ngapa-ngapain kondisi.
Ya udah, akhirnya keluarganya pun tahu semuanya, Imam yang ceritain gitu. Nah setelah itu Imam pun datang ke gue dan dia cerita juga hal yang sama gitu. Kurang lebih apa yang gue sampein itu mungkin hampir sama dengan apa yang Imam ceritain ke gue sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Salah satu pengalaman sepupunya yang hampir dijadikan tumbal oleh majikannya. Gue pun nggak tahu itu nama pesugihan apa, tapi kurang lebih seperti itu, akan dijadikan pengantin gitu ya. Sebenarnya pengantin itu tuh nanti akan dijadikan budak jin lah kayak gitu. Alhamdulillahnya Rina pun selamat, keluarganya bahagia, dan Habib tuh ya masih jadi orang yang santai, orang yang slow gitu ya, orang yang santuy gitu, meskipun beliau itu Habib gitu ya, dan namanya Habib muda gitu kan. Ya masih dengan daya dia lah, masih membaur dengan orang-orang kayak gua sama Imam sama yang lain-lain gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, ada salah-salah penyebutan dan ceritanya bertele-tele gitu ya. Ya gue mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Kita ambil yang positifnya, kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Terima kasih semua buat kawan-kawan yang udah menonton, mau dengerin. Sekali lagi gue mohon maaf kalau ada kesalahan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.